saya sudah siap, cuma ya, apalagi di sini. Sementara itu gitu, minumnya apa? Karena esok hari jadi istior ior dibuatin satro, dibuatin susu, jadi isteler apa saja. Ada gini ya, karena orang kenapa boleh ketenilan. Nah itu sunat orang yang menawarkan siapa. Nah kayaknya sampai pulang ke mana kata empat orang jangan banyak pandir, apalagi pulang jam makan itu ini jangan banyak pandir datang orang datang duduk kosong ini udah banyak ini putih barang apa sampah di jalan panas macam-macam ya pandir ya bapak yang mas wanita bapak wanita. Nah kayaknya ada enggak makanannya belum, jadi kita nyaman sampai contoh makan di badan kita ya kalau makannya mau makanan jangan lawas keluar apa yang dihidangkan itu bagi orang yang datang siap keluaran itik ada nambah goreng, ada nambah panggang keluaran minumannya TS istior tadi kami bilang kayaknya imbah makan, imbah sudah makan untuk makan ya keluar aja istior depan. Nah kita datang itu pada boleh panjang kalau depan ada tadi di Martapura Habib Ali bin Hasan al-Sayyidina Habsyi. Di sini kita silaturahim kalau ada orang itu jangan lebih pada 10 menit. 10 menit aja kecuali orang rumahnya nama-nama datang. Oh misalnya masuk apa kabar kita datang ini ada itu ampun rumah nama mulai pandir kan datang ini di belum apa lagi datang macam-macam ditangkap bingung ampun rumah ada dia ada itu nama mulai pandir ampun rumah jangan mengunjung masuk sampai gitu ya kalau orang bila rumah tutup diketok nah ini kan gak enak orang ada di rumah supaya masuk jangan masuk assalamualaikum salam masuk tinggal masuk begitu jangan duduk dulu ini kadang masuk ibadah-ibadah kursi orang bingung masuk sudah masuk duduk ya di mana orang yang melakukan hal ini di mana orang melakukan sini ini kadang-kadang banyak orang bilang duduk di padudukan ambil satuan rumah duduk lalu bingung tuan rumah kemana duduk. Nah jadi ada nih duduk di mana orang yang duduk. Tidak boleh kita sekarang dapat duduk sekarang. Nah jadi ampun itu harus tahu juga. Itu caranya ampun rumah. Alhamdulillah terima kasih. Apa kabarnya? Ujian apa? Ujian nama rumah berbesar namanya kabar atau kayak pahala ya kabar ujian nama ilahnya alhamdulillah sehat jadi jangan dihilangin alhamdulillah biar sampai kalau senang gembira Allah biar hilangin sunnah mengeluarkan kegembiraan daripada orang nanti datang. Sunnah. Makanya jadi ada bahasa orang Arab tuh marhaban ahlan wa sahlan marhaban wa ya sahla wa ya marhaban ya orang Arab itu bila kita datang apa datang apa sunnah menunjukkan kegembiraan kepada orang mendatangi nama ilahi
bilang kalau Allah senang kami semua gembira, orang Arab itu, maka orang Arab bahasa Arab, marhaban ahlan wa sahlan wa marhaban marhaban wa ya sahlan wa ya marhaban, macam-macam mungkin untuk umat sampai pelarang untuk sampai. Jadi kan gembira di ilmu ini karena sambutan bagus. Kabar dalam sehat, kan? Ya pandai. Kisah ini apa? Jalan dihilangin. Awas ada kelihatan. Iya, kalau ini sekolah. Jangan bayang kalau ini sekolah banyak pembulu Jepang. Sekolah. Insya Allah. Udah istiqamah dan adilah. Tahan menghadapi ujian-ujian dalam belajar agama sekolah dengan sabar, dengan pengertian, cerdas, dan ilmu bisa lama-lama gembira, saling memuji, saling mendoakan, bisa pula saling berkisah orang soleh. Sudah berpanen sedikit, ya tadi kalau keluarkan hidangannya, jamuan, yang disunatkan itu berapa macam ya? Nah ada beberapa macam yang disunatkan menyegerakan. Pertama diantaranya disunatkan menyegerakan, yaitu diantaranya takarruban. Apabila datang tamu, sunat menyegerakan mengeluarkan jamuan sunat. Sunat menyegerakan mengeluarkan jamuan. Jangan jamuan makanan orang sehat, jangan. Jamuan itu maksudnya makanan minuman. Kemudian di antara yang disunatkan menyegerakan pula, yaitu membayar utang. Utang sebulan ada bedil seminggu dapat dari sunat. Di antaranya lagi sunat mengurangkan orang mati. Di antaranya lagi apa? Sunat menyegerakan. Apa artinya? Bila bisi anak dibidik mengawinkan bila sudah mengerti hubungan ini yang orang ya. Kemudian lagi yang kalimat di antaranya ini kalau berupa ini yang sebutnya sunat menyegerakan bertaubat apabila tadawi dosa. Jangan kaitan dalam paksa salam taubat sallallahu. Para saya kalau juga salah cepat taubat dapat merangkul. Iman yang disunatkan kita menyegerakan bertaubat apabila tadawi dosa, menyegerakan mengeluarkan jamuan apabila takut, menyegerakan mengawinkan anak apabila anak bibinian, apabila bisa anak bibinian yang sudah mengerti hati lagian dan bibinian hubungan, menyegerakan mengurangkan orang meninggal, menyegerakan bayar utang nanti rumah. Keluar makanan kada lawas. Keluar makanan. Minyak yang dalam piringan. Minyak. Nah ini makanannya minyak. Minyak ini minyak goreng apa sepiringan. Apa ini minyak? Keluar kedua barang. Nanti pulang. Apa hubungan minyak dan barang? Sekalinya keluar ketiga nangka masak. Barang ada pembelaan. Ada minyak itu udah ada. Ibu takutkan sudah bilang dia apa? Ini ada minyak ada
makan sudah, tutup makan di kelompok akhir setempat-tempat sudah, berpikir ya sudah, minta maaf. Dulu kira-kira hendak permisi ya. Nah, jangan anak-anak sama anaknya. Ujar nanti hilangnya, kayaknya dulu kita berhubungan dulu. Gitu, terima kasih Pak Saudara. Ulun bisa pulahan kebenaran dan berhubung. Bisa bunyi ulak kemana keluar pagar macam-macam. Pas Saudara yang menawari itu. Oh, ya nah sudah anak saya pengulungannya pulang, berpikir orang beli. Nah itu jangan beli bapak, dia diberikan orang. Nang hilang ini urut batisnya. Anu memikir ke batisnya, anu berunjur, anu berpikir anak beli kan. Sudahnya menguap ini nak, menguap dah yang beli lagi. Ayam baru punya kira-kira berikan anak-anak. Itu berapa takut? Ya tahu orang ya. Orang bilang itu para misi. Nah bagus orang bila hilang itu menghantam menuruti beban orang-orang soleh itu nah orang-orang soleh itu lah ditutup dengan doa. Jadi kalau kita melihat atau mendengar cerita-cerita orang soleh, isinya berdapat pertemuan bersilaturahim itu isinya pertama ilmu, nasihat masalah ilmu. Kemudian pulang di antaranya lagi isinya itu kisah-kisah orang-orang mengenai alim-alim masalah itu, wali-wali. Yang ketiga berdoa. Isinya orang. Jadi datang dan nanti hilang dapat keuntungan, nang berhilang dapat keuntungan. Apa keuntungannya? Saling nasihat manusiawi dan berdoa dan dapat doa dari malaikat. Nah ini silaturahimnya. Setiap orang yang bersilaturahmi dengan cara yang baik mendatangi siapa pengarapnya, kalau warganya atau mengilangi orang, maka diiringi oleh pada fajar kalau ada salah 70 malaikat. Malaikat itu 70 mengiringi turun mulai rumah bila kita terjun silaturahim. Mendoakan malaikat bisa panjangan kita, mudah-mudahan jadi dia mereka ampunan, mudah diampuni Allah, mudah cepat rapat macam-macam itu. Sampai kita duduk di tempat itu, sampai kita pulih pulang. Itu hebatnya silaturahim. Jadi cukup saja diberi umur panjang, derajat banyak, kebaikan diberi, keselamatan diberi. Menampilan doa malaikat sering banyak juga. Itu silaturahim. Cuma yang mau dilakukan kayak itu orang kadarami itu nafsu, kadarami. Jika itu di Habib dari Habib mata bola satu saja. 10 menit. Habib anu kaya saja. Nah, kaya saja tak. Jadi kaya saja. Habib Ali itu 100 berapa? 115 ya. Meninggalnya apa? Tak sembuhan atau sembuhan. Angkanya kata Tuhan itu 66%. 105% maksudnya mana? Kuat aja, Ansika meninggal itu tahun 2095 meninggal. Kan 95 itu umur kan mau andai kata 105 meninggal. 105 95 105 95 waktu guru songkol dari ke Samarinda acara pemerintah sampai guru songkol itu dari Bogor ke sampai pernah sini ke sampai ke Samarinda tahun 93 berapa tahun itu berarti sebelum meninggal 2 tahunnya kawan sempat kemana-mana sesuatu wah masih. Jadi yang sama mana itu disini pas kecuali ditahan tadi oleh tuan rumahnya.
pahalanya di dunia dan di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, asra'ul khairi thawaban al-birru, asra'ul khairi thawaban al-birru wasilatur rahimi, wa asra'ul syarri iqabal al-baghyu wa qati'atur rahimi. Artinya, kebaikan yang paling cepat pahalanya ialah kebajikan dan silaturahim. Apa yang paling cepat dapat balasan dari Allah orang yang berbuat baik itu? Yaitu adalah silaturahmi. Pahala yang dicepatkan Allah, keuntungan pahala yang sebab amal baik tadi yang dicepatkan Allah balasannya yaitu silaturahmi. Jadi amal ibadah, pekerjaan yang baik yang dicepatkan Allah Ta'ala balasan kebaikan keberuntungannya adalah silaturahmi. Karena di dunia tadi sudah diberikan. Apa keuntungannya? Yaitu umur yang berkah yang panjang diberi, kemudian rezeki yang banyak yang halal diberi. Sedangkan kejahatan yang tercepat hukumannya ialah kezaliman dan pemutus hubungan kekeluargaan. Nah, hati-hatilah. Kalau kita ini jahat dengan orang, zalim kawan, dan memutus silaturahmi, itu paling cepat sasarannya, siksanya dari Allah Ta'ala. Dosa apa? Dosa apa yang paling cepat dibalas Allah ada sampai menunggu di akhirat? Di dunia ini sudah dibalas, yaitu menyakiti orang dan memutus hubungan kekeluargaan. Jadi ini kada dosa menunggu mati dosa di dunia dia sudah dibalas. Jadi hati-hati, makanya kalau di dalam kitab mahfuzat adalah mandulima manggolama zuliman, ya kalau ada makhluk tetap manggolama zuliman, barang siapa menggolim orang tunggu karena ada balasan dari Allah digolim orang lain. Ulang, itu hukum Tuhan, jangan hukum karma. Dari itu sekompol pada waktu juga nasi mendengar bila orang tanyakan hukum karma, dia ada yang nangka, ada di sini hukuman di dunia, hukuman yang bujur-bujur memberi bekas itu hukuman Tuhan aja, ada hukuman karma. Bila menyakiti orang tunggu ada dengan disakiti orang karena Tuhan membalasnya. Jadi jangan sama sekali mengganggu menyakiti orang itu. Kan ada kita. Mau ada kita, keturunan kita. Bahaya. Dan memutuskan silaturahmi. Nah ini kadang menunggu juga, kadang menunggu di akhirat juga, di dunia dia. Jadi ada di sini dan daerah kita sini. Nya bisi kuitan, bisi orang tuanya. Ngarang orang tua itu ya karena ada model cariknya ada sedikit, karena biasa orang tua atau kebanyakannya kan kondisi serba lama, kemudian kadang-kadang ya akhirnya diulahkannya kuitannya tadi tempat di luar daripada anunya rumahnya, model kayak peruang kambing kurang lebih gitu dari makanan sampai meninggal kada terbabaknya apa namanya, kada terusak, kada tarubuh lagi pada kuitan tadi kan sampai tarubuh lagi inya Tuhan pula nusia ini kan betuhan ya pula betuhan kurungan tadi belum dibabak akhirnya saatnya inya dan dibuat anaknya yang sudah setahun. Jadi dari kita jadi jangan zalim itu banget. Kuitan itu jangan ditempatkan sembarangan. Mestinya kuitan itu orang tua itu bagus lah di tempat sini. Nah, memutus
inya tuh apa yang ngarannya kada mamanya kada cocok rodingnya, mamanya tuh kada cocok rodingnya, tapi dikarasinya aja sebelum inya tak kada cocok lawan mamanya, orang di perusahaan sebelum inya tuh sama waktu inya tuh masih baik lawan mamanya, itu usaha yang di keluarganya itu sebabnya berhasilnya apa? Sebabnya berhasilnya daripada sakit orang yang pintarnya, bisanya berurusan macam-macam berhasil sebabnya. Nah, bapak yang sudah berhasil lalu ini apa? Kawin. Mamanya kada katuju awan biniannya tetap dikarasinya sampai mamanya ini ada memberiakan aroma macam dikarasinya. Nah asalnya ini apa? Bisa menghidupkan dengan penyebab hidup perusahaan. Wayah ini tuh jangan ulah perusahaan yang sudah ada aja bagus hancur ya. Jadi jangan coba-coba gitu tuh kada baik lawan keluarga, apalagi lawan orang tua, apalagi lawan abah dan mama. Pokoknya apabila kita tuh marah lawan orang tua, asalnya jangan haram aja, biar rasa pahit dulu, bukan lawan orang tua aja lah. Nah, ingatlah hadis kenapa bahasanya setiap sesuatu nang kita itu rasa berat badan untuk melaksanakan atau meninggalkan, tetapi karena itu perintah Allah lalu seberat-beratnya kita kerjakan aja, jangan menjauhi apa yang kita baik, jangan melaksanakan apa yang diperintah padahal berat banget, tetapi karena ingat itu perintah Allah lalu dikerjakan, maka Allah akan memberikan balasannya jauh lebih membahagiakan daripada sesuatu yang membahagiakan nang dihayal. Kita nih nama hayal nang bagus lah. Kita nih hayal itu kan mencita-cita dah. Kita mencita-cita anak berduit supaya nyaman, misalnya anak begini supaya raminya kayak ini misalnya. Nah, orang yang selalu melaksanakan perintah Allah sekalipun pahit tetap dikerjakan, Allah akan memberikan lebih daripada hayalnya. Nah, ini kebanyakannya kadang-kadang apa ya? Masalah kawin misalnya. Nang ini hendak kawin lawan, nah ini misalnya. Binian hendak begini lawan. Sedangkan mamanya kada sependapat lawan ini. Mamanya hendak menyuruh kawin orang sekong itu. Bodoh ini. Sedangkan perintah kuitan itu wajib. Perintah kuitan wajib dilaksanakan, kada maksiat. Kalau sih perintah sini kan kada perintah maksiat. Oh ini wajib dikerjakan. Cuma ada cucuk nang ini nak lawan hati seorang ni kada cucuk belum disuruh sendiri ni. Tetapi mun kada maksiat aku salahnya. Lawan Tuhan salah, lawan mama salah. Kalau aku mengerjakan manusakan, aku mungkin kada bahagia karena aku ada cocok. Aku kada bahagia. Jadi apa yang dilakukan? Turuti kuitan. Tapi dengan tujuan, dengan niatan ulun ni Allah biar tahu ada orang sedikit pun kada ada rasa cinta, rasa ketemu. Tapi demi taatnya ulun lawan biar melaksanakan perintah yang baik hormat atau taat lawan orang tua ulun, maka ulun laksanakan, Allah akan memberi yang lebih bahagia daripada nang dihayal di bidang bahagia. Nah, itu kawin misalnya. Kuitan misalnya menyuruh sekolah, seorang hendak pegawai,
mengkose walaupun kada banyak. Walaupun kada banyak kok kau aja mengkose, yang penting kamu sekolah. Bahayalah ini. Mun sekolah. Ya sudah betul sekolah ini sekolah apa? Bilang rasa apa ya rasa apa? Sudah sekolah. Rasa berat sudah rasa itu ya rasa kurang nyaman. Begawi ini hayalannya nyaman, berduit lah itu ini. Jadi kayak apa? Turuti hati kita. Turuti kita. Kenapa? Karena setiap orang, tapi niatnya menuruti kita adalah melaksanakan perintah Allah. Orang yang mengalahkan nafsunya karena perintah Allah, maka Allah akan memberikan kemenangan jauh lebih beruntung daripada yang dihayal-hayal. Tapi itu nang baik, menang kada baik. Misalnya kuitan menyorok, jangan kuitan sampai hingga sekolah. Sampai sekolah. Apa mah? Usaha. Karena aku kada mau posi lagi. Jadi alasan pian maknya umur sampai sekolah karena pian kada kau mau posi lagi. Mun kai nepang mah mun ulun kada usah diumposi lagi kayak apa? Tadi kita ngomong posi. Mun ulun kada usah diumposi lagi kayak apa? Tetap di sini sampai begitu aja. Nah, minta maaf maaf benar ulun nanti ya. Berarti pian kan hendak menyeru ulun sampai sekolah. Sedangkan ulun kada paham lagi masalah agama ini. Ulun banyak yang kada paham, banyak yang kada mengerti lagi masalah agama. Pian pun kada belajar juga. Karena ulun kada paham masalah belajar agama, masalah ilmu agama kada paham, kada tahu lagi. Lalu banyak lagi yang salah macam-macam lagi. Kebaikan banyak kada perhatian, hanya kada ngerti paham agama. Nah, pian kada belajar juga, ulun berdosa, pian berdosa lah sama. Jadi ulun bagaimana sekolah biar pakai tidak urus. Sarek sini ada apa-apa. Katulahan lah ada, mudarat lah ada. Kenapa? Karena perintah sini bertentangan dengan perintah Allah. Ini karena sama-sama begawi lawan satu sekolah. Begawi itu kan artinya kada nang wajibnya. Si limanya orang wajib itu lebih utama. Atau misalnya kayak begini deh, nang ini lawan nang ini. Si lima nyuruh lagi begini juga, kada maksiat itu, maka hasil. Nah jadi gitu. Pokoknya apabila kita mengutamakan Allah daripada yang lain, maka kita akan diunggulkan Allah dari yang lain. Dinyatakanlah, bila kita mengutamakan Allah daripada yang lain, maka kita akan diunggulkan Allah daripada yang lain. Kalau kita mengutamakan Allah daripada yang lain, maka kita akan diunggulkan Allah daripada yang lain. Biar kawan tuh berusaha ini, ampe sekolah kawan nih, ampe sekolah gara-gara begawi. Kawan ampe sekolah gara-gara begawi. Ada ditanya hendak juga begawi itu hendak, berduit itu hendak, bisi duit hendak, begawi ini hendak, rasa lapar, rasa macam-macam ini sekolah ada sudah. Ada kawan ini rasa lapar tadi, rasa lapar ada, hendak berduit ada, lalu nyampe sekolah. Ada seorang hendak juga, itu juga, tapi kadanangan lagi menuntut ilmu adalah kewajiban yang diperintahkan Allah. Biar hati kok masih, biar pahit rasanya, oh jangan ini, tapi aku mau utamakan perintah Allah. Nah itu ngarannya mau utamakan Allah. Betul. Nyaman guring misalnya subuh, nyaman hanyar guring setengah 3 dari guringnya kami baru rukuan kawan ke Bandung sampai setengah 3 aja guring. Pergerakan orang marutnya marut banannya nafsu ini hendak benar-benar guring, tetapi ingat ibadah ini Allah namanya. Nah itu kan diutamakan Allah. Kawan memboy berjalan, memboy yang santai macam-macam, tapi waktu belajar, waktu beramal sampai ini perintah Allah beramal belajar. Ada pun ini nafsu aja dan tunjuk dan kawan aja yang memboy, maka tinggalkan. Itu berarti mengutamakan. Orang yang lebih mengutamakan Allah daripada yang lain, Allah enak
insya Allah tahu aja seorang yang namanya ibadah, tahu aja. Jadi dia kawan ini malah ikam kawannya ulang dapat kesadaran kan. Dia kawan ikam padahal aduh bingung sahabat aku nih. Aku semalam sekolah sampai kelas 6 aja, sampai kelas 6 ibtidaiyah aja, sampai gara-gara aku usaha. Ikam tadi daripada aku 6 tahun kan sanawiyah tamat, kemudian aliyah tamat kan 6 tahun baru daripada aku. Tapi lah hasilnya kakak aku kayak ikam. Jadi kawan nih. Ikam bisi rumah, aku bisi rumah juga. Aku bisi kendaraan, ikam bisi juga. Padahal kamu usahanya aja. Aku lawas sudah. Kan hasilnya kan kayak aku juga kan. Nah, untuk ikam dirawat. Kenapa? Ikam bisi kayak aku, tetapi aku kan bisi kayak ikam. Apa? Masalah kata sama aku bisi, tapi ilmu aku ada kayak ikam tambah. Tinggal situ aja semalam. Jadinya kawan-kawan nggak sampai sekolah begini jika pada sampai sekolah harus saja sekolah lalu kan di mana kawan 6 tahun kawan kerasa namanya ambil boleh begini jika ada mendakai dua cuma ditahannya ya deh kalau 6 tahun ditahan dalam tamat sanawiyah tamat aliyah 6 tahun ditahan boleh kalau sampai jodoh kawin juga. Nah, mana kawan yang ketemu 6 tahun tadi? Tuhan udah. Anaknya 3 udah. Anaknya 3 sudah. Kurangnya pindah Tuhan sudah bekas dosa. Adik gampang kan yang datang tadi. Awak bagus saja lagi bersih saja lagi badannya. Karena kan dosa lagi. Kemudian anak bini bujang lagi. Nah, anak lagi nama-nama kamu lah mudah. Awal makan sudah perbinan dulu kan pasar dulu itu zaman jual itu menyakitkan juga makanya apabila ditakoni orang ya misalnya bisi kawan kainnya atau sama-sama Tuhan aku rancang juga itu ajak kawan aku sawan semalam ada sawan saleh mandi igam tuh jadi aku orang tuh kata gimana bro kata orang ya aku nih bentuk berkata ya orang kalau sidir tadi itu apa sebenarnya jadi aku nih datang tadi tidur akan orang kata sidir tadi salaman apa awas aja dapat nih orang baik orang tua oh jago sehat aja lah jangan lagi senang gitu nah ini aja sini nambah terus panggilan ini bagus sih ada nang itu tadi ini sih bertakon hidup aja lah dia apa aja sih anda akan menyuruh aku mati ya ya sehat aja lah alhamdulillah sehat aja biar bagus lah ada hidup aja lah ya kayak tahan akan mati ingatlah aja kawan misalnya misalnya di sekolah lalu kawan ini beli 6 tahun tapi belum berikan begawi karena di kampung nih lalu untungan ini kan lain sudah deh untungan doa mungkin ini kan ada tapi kayak lagi dalam kawan ini berdamuan kita kawan jangan kawan dengan dulu lah padahal kan binatang kan dia bilang binatang Masya Allah aja kita gak itu ya tahu aja tuh nah itu bagus supaya menutupi keaiban kan menutupi keaibannya juga mau misalnya kita lah siapa nih aja kawan kita seaman semalam bisa ada siapa aja banyak baca wah ikan tutuhannya aja belum lalu kasihannya orang Insya Allah yang lalu aja kalau nyawa oh pindah dulu benar di hati kita pindah gini usia ada berdusta ya berbana usia orangnya Insya Allah kayaknya bawa mana di mana aja kita lahirnya di mana aja kita lahirnya kita nih nggak mencari mengingat akan itu tetap aja di kampung layar aja itu di kampung oh Masya Allah Alhamdulillah politik perang aku aja kita banyak ingat kekawanan dulu siapa-siapa sama anak kekawanan kita
bertahan, insya Allah apabila kita mengutamakan Allah, Allah mengutamakan kita daripada Allah. Arasihat asal nang hidup ya. Maka kadang-kadang berat makanya ada iblisnya sih Mang Bunda, ada setannya menjadi. Sedangkan kejahatan yang terakhir adalah bakal dari mana? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min dambin ajdaru ayyuhib jilallahu sahibihi al-uqubata fid dunya ma yuddakharu lahu fil akhirati min al-baghi wa qati'atir rahim." Artinya tidak ada dosa yang lebih patut disegerakan oleh Allah Subhanahu disegerakan Allah SWT siksa terhadap pelakunya di dunia dan siksa yang disediakan di akhirat selain kezaliman dan pemutus silaturahim. Nah, jadi daripada sakit jahatnya toh, daripada sakit jahatnya mengganggu orang, menzalimi orang, menyakiti orang yang kada bersalahnya, orang yang kada bersalah disakiti, diganggu. Nah, kemudian pulang putus silaturahim tadi kada baik, putus silaturahim ini kada baik dengan keluarga gara-gara bualannya dunia. Nah, orang yang memutus hubungan baik lawan keluarga gara-gara dunia artinya memutus silaturahim. Orang yang memutus silaturahim dan menjalimi orang, menyakiti orang-orang yang kada bersalah artinya zalim. Itu kadada yang paling pas balasannya dari Allah, kecuali di dunia disakiti dahulu, di akhirat disambung dengan siksa-siksaan dari dan adab-adab termasuk kainan neraka juga. Jadi jangan banget memutus silaturahim dan apa tadi kalanya menzalimi orang. Gara-gara sabari senior aja itu ada keputusan lawan siapa ngerti lawan keluarga. Aku katakan ya sini Habibullah Haddad, maka pahala kebajikan dan silaturahim disegerakan dan juga ditangguhkan. Begitu pula hukuman atas kedurhakaan dan pemutus hubungan silaturahim. Kita memohon keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu juga disini kebaikan disegerakan juga dibalas sebelum di akhirat. Nah, mana disegerakan? Menguntungkan orang, kan lawanan menzalimi orang ini, lawan daripada menzalimi orang, menguntungkan orang, menyenangi orang, menggembirakan orang, menguntungkan orang, bermanfaat bagi orang, lawanannya. Apabila hidup ini kan tujuan menyenangi orang, menggembirakan orang, menyebabkan orang dapat manfaat gara-gara seorang, kemudian pulang mempererat hubungan silaturahim, maka balasan kebaikannya itu pun akan disegerakan di dunia sudah dibalas, yaitu dengan rezeki yang banyak, yang halal berkah, kemudian umur yang berkah tadi. Yaitu bagaimana penyebab bahagia di dunia adalah yang penyebab di dunia bahagia ini apabila umur itu berberkat. Umur berberkat itu apa? Umur berberkat itu adalah umur yang selalu dapat kebaikan. Umur yang selalu dapat kebaikan. Nah, harta yang berberkat apa? Harta yang di situ mengandung apa? Harta yang halal yang selalu terarah kepada kebaikan. Hendaklah manusia menjaga hubungan dengan kerabatnya meskipun mereka tidak menghubunginya, dan tetapi berbuat baik kepada mereka walaupun mereka tidak berbuat baik kepadanya. Allah Subhanahu wa taala a'lam. Mudah-mudahan